Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sekarang aku mau temenin teman-teman latihan soal tentang kecukupan data. Nah, buat info, teman-teman bisa cari soal lainnya tentang kecukupan data di soal UTBK ya, gitu. Aku mau bahas beberapa soal yang lumayan buat melatih kita bisa ngerjain tipe soal kecukupan data. Gitu, oke lanjut aja. Nih yang pertama ya, aku bikin gak jauh beda sama yang sebelumnya, tapi ini udah lumayan banyak dimodif ya. Oke, soal pertama. Bapak A mendapatkan saldo tabungannya di bank pada bulan November sebesar Rp2.150.000. Jika saldo Bapak A di awal tahun yaitu Rp2 juta, maka bunga yang diperoleh Bapak A adalah, nah, informasi yang pertama, Bapak A mendapatkan bunga 9% per tahun. Informasi kedua, Bapak A menabung sejak bulan Februari. Nah, kita harus pilih jawabannya, apakah soal di atas ini bisa dijawab dengan informasi nomor 1 saja, atau 2 saja, atau dengan salah satu saja. Nah, terus atau hanya bisa dijawab dengan kedua informasi, atau kedua informasi itu tidak cukup, jadi butuh informasi tambahan. Nah, kalau misalnya yang A nih ya, maksudnya itu hanya bisa dengan nomor 1 saja, maka info yang A ini adalah benar ya, tapi yang kedua ini salah gitu, salah atau tidak bisa digunakan. Kebalikannya, kalau yang B ini yang dimaksud dengan hanya bisa dijawab dengan informasi yang nomor 2, maka informasi nomor 2 ini betul, yang satu itu salah atau tidak bisa digunakan. Nah, kalau yang C, dua-duanya ini betul, jadi kita bisa pakai yang mana aja informasinya, dan kita juga kita bisa jawab hanya dengan satu aja gitu. Informasi yang satu aja bisa, informasi yang dua aja bisa, salah satu aja bisa dipakai gitu. Terus kalau yang D itu kita butuh dua-duanya gitu ya, kita nggak bisa nyelesain cuma dengan satu informasi aja gitu. Kalau yang E, kita nggak nemuin jawaban dari dua informasi ini, tapi kita harus butuh informasi tambahan gitu. Oke, lanjut. Kita coba kerjain. Nah, informasi pertama itu Bapak A mendapatkan bunga 9% per tahun. Apakah betul? Nah, kalau kita hitung ya, coba kita hitung 9% per tahun itu kita coba ubah ke bulan. Bulan itu berarti kan dibagi 12 ya. Nah, 1 tahun ada 12 bulan, jadi 9 dibagi 12 itu sama dengan berapa? Coba kita bagi 3, jadi 3/4 atau 0,75%. Ini bunga per bulan ya. Nah, sekarang coba kita cocokkan. Dia itu nabung dari November sampai dia dari awal tahun sampai November ya. Nah, awal tahun itu kurang jelas gitu, karena Februari pun awal tahun gitu. Jadi kita perlu informasi dua nih. Bapak A menabung sejak bulan Februari. Nah, karena udah jelas dia ini nabung dari Februari sampai November, berarti kita hitung dia ada berapa bulan ya, bulan 2 sampai bulan 11 gitu. Oke.
itu ada 10 ya, 10 bulan ya. 10 bulan, bukan 11 dikurang 2, tapi dari Februari sampai November. Itu kan Februarinya termasuk ya. Nah, November juga termasuk, jadi ada 10 bulan. Nah, kalau kita coba hitung, kan awalnya saldonya 2 juta ya. Coba kita hitung 2 juta ini, kalau dapat bunga per bulannya 0,75 atau 3/4, kalau mau lebih gampang kita hitungnya berapa sih dia dapatnya bunga per bulannya. Coba kita coret ini, 20 dibagi 4, 5 ya. Terus ini jangan lupa persen ya. Persen. Kalau persen itu kan per 100 ya, sama dengan per 100. Jadi kita bisa coret 5.000 jadi tinggal 5.000 ya. 5.000 dikali 3 sama dengan 15.000. 15.000 ini per bulan. Tadi kan dia menabung 10 bulan. Maka kalau dikali total bunga yang dia peroleh berarti 150.000. Berarti betul ya jawabannya ya, dari 2 juta sampai 2.150.000. Berarti betul bunganya 9% per tahun ya, sesuai hitungan kita tadi. Dan betul menabung sejak bulan Februari ya. Kita butuh informasi ini supaya valid berapa bulan tuh dia nabungnya dan dapat bunganya gitu. Jadi kita butuh kedua informasi dan bisa dijawab, maka jawabannya yang D. Hanya bisa dijawab dengan kedua informasi. Nah, ada yang pernah nanya gini, Kak, kan kalau bunganya per bulan itu nanti saldo tiap bulannya kan berubah kayak gitu. Udah nambah, saldonya kan pasti nambah gitu ya dari bunganya itu sendiri per bulan. Tapi prinsip bunga di bank itu enggak seperti itu ya. Jadi kita anggapnya bunga per bulan itu tetap dihitung dari saldo awal gitu. Oke, lanjut. Nah, ini lumayan mudah ya. Ditanya berapakah nilai Y. Nah, karena kita udah punya dua persamaan ya, dan dari dua persamaan ini ada dua variabel ya, X dan Y. Jadi kalau kita punya persamaan dan dia punya dua variabel, maka untuk mencari nilai variabel tersebut, X atau Y-nya, maka kita butuh minimal dua persamaan juga. Kayak yang udah saya jelasin sebelumnya. Kalau misalnya contohnya ya, ada persamaan 1X atau X aja tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 4. Nah, ini dia butuh 3 persamaan kayak gini. Gitu, minimal 3. Karena ini ada 3 variabel, X, Y, dan Z. Dengan begitu, kita baru bisa menghitungnya dengan cara substitusi. Oke, balik ke soal lagi. Sebenarnya kalau mau mudah, bisa langsung dijawab, hanya bisa dijawab dengan kedua informasi kayak gitu. Tapi kadang ada soal yang menjebak juga gitu. Kalau mau kita buktikan itu lebih aman gitu. Tapi nggak usah berlama-lama ya. Misalkan biar sama nilainya, misalnya kita mau di sini dikali 4, di sini kali 3 gitu ya. Kita samakan nilai Y-nya nih. Jadi tinggal ditukar aja angkanya. Dari 3 jadi 3 dikali 4 gitu ya. 4 kali 3 supaya sama nilai Y-nya. Dan bisa kita
eliminasi gitu ya. Jadi persamaan yang baru adalah persamaan 1 dikali 4 di 16x tambah 12y 12y sama dengan 40. Yang kedua ini 18x tambah 12y sama dengan 6. Nah, untuk menghapus 12y dan 12y ini, maka tandanya di sini adalah dikurang, karena 12y dikurang 12y sama dengan 0. Maka kita bisa dapat di sini 16x min 18x sama dengan min 2x. Nah, ini boleh diabaikan saja. Maaf. Ya, sama dengan 40 kurang 6 34 ya. Maka di sini x-nya sama dengan min 17. Jadi terbukti ya kalau ini bisa dijawab dan diselesaikan kalau kita punya dua persamaan. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini soalnya mirip sama sebelumnya, tapi saya buat tricky gitu ya, agak tricky gitu. Nah, coba kita kerjain dulu ya. Rata-rata tinggi siswa adalah siswa pria ya 165 cm. Rata-rata tinggi yang perempuan 155. Berapakah jumlah murid pria? Nah, jumlah seluruh siswa adalah 30 orang. Rata-rata tinggi seluruh siswa adalah 160 orang. Kalau kita kerjain secara rumus, kita tulis dulu rumusnya ya. Rata-rata seluruh sama dengan rata-rata pria dikali n itu jumlah pria gini ya, ditambah rata-rata perempuannya juga PR gitu deh ya, simbolnya beda, dikali n-nya perempuan dibagi jumlah pria dan jumlah perempuan gitu. Nah, ini kan kita udah punya ini rata-rata pria udah punya datanya. Terus rata-rata perempuan juga udah punya datanya. Terus jumlah seluruh siswa. Nah, ini seluruh siswa udah punya datanya ya, 130. Terus rata-rata tinggi seluruh siswa 160. Nah, udah punya datanya. Tapi kita kan yang ditanya ini nih, berapa jumlah murid pria. Tapi kita nggak tahu jumlah murid wanita itu ada berapa. Sedangkan kalau ada dua variabel yang nggak tahu nilainya, maka otomatis kita nggak bisa cari gitu, karena kalau misalnya ini dihitung, ini akan menghasilkan hanya satu persamaan ya. Maksudnya satu persamaan, misalnya kalau kita hitung kan caranya misalnya kali silang aja gitu ya. Ini kali ini sama dengan yang ini semuanya gitu ya. Nah, kalau kita pikir seperti itu, sebenarnya nggak akan ketemu gitu kalau kita mengerjakannya dengan cara ini gitu. Maka banyak yang akan terjebak kalau jawabannya adalah kedua informasi tidak cukup dan
butuh informasi tambahan gitu. Ini nggak bisa dikerjain nih, kita butuh jumlah murid perempuan kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pikirkan lagi ya, ini kan 160 ya, rata-rata tinggi seluruh siswa. Terus rata-rata pria itu 165. Terus rata-ratanya anggaplah ini X gitu. Terus perempuan 155. Di sini jumlahnya perempuan. Di sini adalah 30. Nah, kalau kita perhatikan lebih seksama, ini rata-ratanya kan 160. Ternyata 160 itu adalah median. Maksudnya dia tengah-tengahnya dari 165 dan 155. Dan ini jaraknya sama-sama 5 kan. Nah, perbedaannya sama-sama 5 kayak gitu. Nah, ini kan artinya rata gitu ya. Maksudnya kalau rata-rata totalnya yang di tengah-tengah kayak gini, ini namanya rata gitu. Nah, ini sudah dapat hampir dipastikan bahwa kalau ada kejadian seperti ini, rata-rata totalnya adalah benar-benar nilainya di tengah, artinya ke sini 5, ke sini juga 5 gitu. Maka jumlah masing-masing anggota ini adalah sama gitu. Sama. Nah, tadi kan di sini udah disebut nih, total murid 30. Kalau jumlah anggotanya sama, maka di sini 15 dan di sini 15 gitu. Jadi soal ini bisa dijawab dan jawabannya adalah hanya bisa dijawab dengan kedua informasi. Nah, mau kita buktikan? Kalau mau kita buktikan apakah benar jawabannya ini, kita bisa tahu 15. Tinggal kita masukin aja ke rumus. Maka 160 sama dengan 165 kali 15 ya, tambah 155 kali 15 bagi 30. Nah, ini kan bisa dikeluarin sebenarnya ya. Aduh, nggak cukup lagi. Kita hapus aja semuanya ya teman-teman ya. Tadi 160 sama dengan 165 ya, kali 15 tambah 155 kali 15 bagi 30 gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung lagi 15 ya kan bisa dikeluarin ya. Jadi 165 tambah 155 bagi 30 ya, ini bagi 2 ya. Terus maka kali silang sekarang 160 kali 2 sama dengan 165 tambah 155 berapa ya, kita hitung di atas ini coba. 155 155 0 1 2 320. Maka terbukti bahwa di sini sama jumlah muridnya sama karena kita udah hitung lagi di sini hasilnya itu 160 kali 2 sama dengan 320. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa ngerti ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung bisa diskusi di kolom komentar, nanti kami jawab gitu. Lanjut. Nah, apakah X lebih dari Y? Untuk X tambah Y, syaratnya ini ya, X tambah Y tidak sama dengan 0. Nah, coba kita lihat nih informasi 1 sama 2 gimana. Kalau kita kerjain dulu gitu ya, yang satu ini
kita bisa ubah bentuk gini ya, X tambah Y, X tambah Y, ya, sama dengan 6 X tambah Y. Nah, ini sebenarnya kalau kita sekilas ngelihat informasi soalnya gitu ya, kayaknya ribet banget sih ngerjainnya gitu, tapi pikirkanlah cara yang mudah gitu, yang membuat kita sederhana ngerjainnya. Nah, ini dari kuadrat kayak gini ya, ternyata kita bisa akarin jadi seperti ini. Nah, karena di sebelah kiri kanan ada X plus Y, kita buang satu ya di masing-masing kiri kanan, dan di sini ketemu persamaan bahwa X tambah Y sama dengan 6. Nah, sebenarnya ini syaratnya mencukupi sih ya, X plus Y tidak sama dengan 0. Tapi apakah X tambah Y sama dengan 6 ini berlaku X lebih dari Y gitu ya? Maksudnya di sini kita bukan apakah X lebih dari Y, maksud di sini yang dicari X itu lebih dari Y gitu ya. Oke, nah kalau X lebih dari Y, otomatis kita masih belum bisa memastikan ya, belum memastikan ya. Bisa jadi kan di sini 2, di sini 4, tapi bisa jadi di sini 4, di sini 2. Jadi informasi satu ini nggak berguna karena nggak menjelaskan dengan pasti gitu ya kalau persamaan ini bisa menjawab X lebih dari Y gitu. Nah, sekarang yang kedua ini kita coba ya, 2X, kita satukan variabel di sebelah kiri jadi 2Y sama dengan 5 ya. Kalau kita ubah lagi, 2-nya bisa dikeluarin jadi X min Y sama dengan 5. Nah, ini artinya X min Y sama dengan 5/2 atau 2,5 ya. Nah, apakah X min Y sama dengan 2,5 ini sudah pasti X lebih dari Y? Nah, otomatis udah pasti ya, ini lebih besar. X itu di sini lebih besar daripada Y karena ini dikurang dan ini hasilnya positif. Ya nggak mungkin X-nya tuh lebih kecil terus dikurang dengan Y hasilnya positif, pasti negatif. Contohnya kalau kita andaikan gitu ya, terus sedikit dulu, misalkan X di sini 7,5 gitu ya, dan dikurang Y-nya adalah 5, jadi kan 2,5 pasti betul ya. Nah, kalau kita ubah gitu, kita balik gitu ya, X-nya sama dengan 5, Y-nya 7,5, pasti di sini hasilnya negatif ya kan. Maka persamaan ini yang nomor 2 ini bisa menjawab bahwa X lebih dari Y. Nah, artinya jawabannya adalah yang B. Bisa dijawab dengan informasi nomor 2 saja, karena informasi yang satu adalah salah atau tidak berguna untuk menyelesaikan soalnya gitu. Lanjut. Nah, berapakah nilai Z? Nah, tadi yang saya udah bilang ya, di sini ada 3 variabel X, Y, Z. Tadi saya bilang juga minimal apa? Untuk menemukan nilai variabel ketiga ini butuh minimal 3 persamaan. Jadi apakah soal ini otomatis dijawab tidak cukup dan butuh informasi tambahan? Nah, tapi teman-teman harus lebih teliti lagi. Walaupun begitu, kita harus paling nggak lihat angkanya. Ini karena yang dicari adalah Z nih.
kalau kita lihat variabel x, y, y ini adalah dua-duanya ini maksudnya dari yang persamaan 1 ke 2 ini adalah dikali 2. Kita cuma lihat sini aja ya, x sama y-nya aja ya. Yang satu ini adalah dikali 2. Jadi kayak gini. Kalau andaikan ini kita kali 2. Nah, sama nih dia kan 2x tambah 4y ya. Sama nggak? Bawahnya kan juga tuh 2x tambah 4y. Nah, kalau sudah sama-sama ada dua variabel yang sama kayak gini, otomatis kan kita bisa eliminasi gitu. Nah, jadi kita lanjutin aja nih. Dari persamaan 1 nih, kan dikali 2 semuanya. Tadi ya 2x udah 4y ditambah sini ya. 4z sama dengan 20. Untuk yang bawah sama ya, kita tulis 2z sama dengan 2. Nah, karena ini x dan y-nya adalah sama dua-duanya, kita bisa kurangin. Nah, 2x kurang 2x 0 ya enggak? 4y dikurang 4y 0 ya. Jadi tinggal 4z dikurang ini z ya. 4z dikurang min 2z. Jadi 6z ya. Betul ya, 4z dikurang min 2z. Ini min apa tak plus sih? Sorry. Oh plus ya, sorry. Nah, coret aja. Jadi 4 dikurang 2z ya, jadi 2z. Sama dengan 20 kurang 2 sama dengan 18. Nah, jadi bisa dicari nih ya, z sama dengan 9 gitu. Nah, jadi gitu ya caranya teman-teman ya. Ini bisa dijawab dengan kedua informasi. Jadi jawabannya adalah yang D, bukan yang E. Oke, terakhir ada soal bonus. Nah, ini terlihat apa ya? Terlihat mudah, tapi sebenarnya tricky. Jadi coba teman-teman jawab, nanti kita diskusiin bareng. Teman-teman bisa share jawaban teman-teman di kolom komentar. Saya akan bahas di tanggal 10 hari Minggu untuk pembahasan dari soal-soal bonus ini. Terakhir, ada link latihan soal di deskripsi, ada linknya. Teman-teman bisa pakai buat latihan soal dan segala pemberitahuan atau revisi atau ralat semuanya di deskripsi, jadi tolong baca deskripsinya. Nah, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan selamat dan semangat buat teman-teman semuanya. Semoga sukses, semangat belajar terus, mudah-mudahan lancar semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.